Terima kasih untuk Imam Pemuji yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami persilakan untuk boleh duduk kembali. Shalom. Shalom. Pujilah Tuhan. Jangan kaget ya, kok balik lagi dia bisa berdiri di situ. Saya sendiri juga kaget. Waktu lagi suami saya pulang dari kantor, dia bilang, "Mami, nanti di bulan Mei kamu dapat jadwal tugas." Secara pribadi saya bilang, "Tuhan, siapa aku di hadapan-Mu? Engkau mau pakai." Tetapi ketundukan kita kepada Tuhan, itulah yang akan menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh indah ada di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan, tatkala kami memuji-muji Tuhan. Nama-Mu yang indah dan ajaib itu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, hamba menundukkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Engkau sendirilah yang menerangi hati dan pikiranku. Aku yang tidak ada apa-apanya, aku persembahkan hidupku menjadi alat di dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga umat-Mu yang datang pada pagi hari ini, mereka boleh menerima kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan, kami naikkan permohonan kami ini di dalam satu nama yang ajaib dan indah, nama Yesus Tuhan. Kita yang siap diberkati oleh Tuhan katakan, amin. Aminnya lesu ya. Haleluya. Udah. Pujilah Tuhan. Iya, saya harus belajar banyak ya. Berdiri di depan sini tidak mudah ya ternyata ya Bapak Ibu. Pagi hari ini saya minta tolong Pak Saud yang kekasih menampilkan ayat dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas pasal yang pertama ayat 37. Kami harapkan semua kita boleh membaca firman ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama, Kejadian 18 ayat ke-14. Dikatakan di sana, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Hanya bagian-nya saja. Firman Tuhan ini, kalau kita ingat, ini datang kepada Maria tatkala dia dipersiapkan untuk mengandung bayi Yesus. Tetapi pagi ini kita tidak membahas soal itu. Dan apa yang kita baca barusan di Kejadian 18 ayat ke-14 itu datang kepada Abraham mengingatkan akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberi dia keturunan seorang anak laki-laki. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini bukan datang kepada Abraham, bukan datang kepada Maria, tetapi kepada setiap kita yang ada di ruangan ini. Dan kepada setiap orang yang mengikuti ibadah ini secara online. Tidak ada persoalan yang mustahil bagimu. Kalau bagi Tuhan, Dia mengatakan tidak ada persoalan yang mustahil bagi Dia, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan setiap kita yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang di tangan saudara itu penuh dengan keajaiban Tuhan. Kita kalau membahas semuanya tidak akan sanggup pada hari ini, tetapi kita akan melihat beberapa di dalamnya. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14, kisah yang menceritakan bagaimana
kemustahilan itu diberlakukan bagi bangsa Israel tatkala mereka keluar dari tanah Mesir. Kita akan melihat beberapa, karena ini ayat-ayatnya panjang, saya sih berharap kita semua sudah pernah membaca kisah ini, sehingga kita dapat mengikuti alur ceritanya. Ini bukan cerita dongeng, tetapi ini adalah kisah nyata yang dialami oleh bangsa yang dituntun oleh Tuhan, keluar dari perbudakan, masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya akan loncat-loncat saja membacanya. Keluaran pasal 14 ayat yang pertama dan kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pil-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Ini Tuhan perintahkan. Sebenarnya perjalanan bangsa Israel ini telah dimulai sebelum sampai di tepi laut ini. Kalau Bapak Ibu mau melihat tempat-tempat persinggahan yang dilalui oleh bangsa Israel, kita bisa melihat di Bilangan pasal 33, tetapi itu nanti PR saja, supaya kita punya pemandangan yang lebih. Bagaimana bangsa ini selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan di padang gurun itu dan berpindah-pindah tempat. Di sana dikatakan mereka keluar dari Mesir itu dari Ramses ke Sukot. Terus kita membaca barusan dikatakan Tuhan katakan supaya balik kembali. Saya sangat percaya kalau Bapak Ibu yang hadir mendengar pada pagi hari ini, kalau kita disuruh menjalani suatu tempat, kemudian kita suruh balik lagi, pasti kita menggerutu, betul? Padahal mungkin kita naik kendaraan, itu aja kita udah bilang, gimana sih ini pemimpin kita ini? Udah sampai di sini suruh balik lagi. Bapak Ibu, tadi kita dikatakan tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Bagaimana kita melihat hal yang mustahil itu, kita akan menyimak di firman Tuhan. Apa sih sebenarnya yang membuat kemustahilan itu terjadi atas hidup kita? Satu, di dalam pembacaan ini adalah ada ketaatan. Kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, kita tidak akan melihat hal-hal yang ajaib dalam perjalanan hidup kita. Kemudian di ayat 4 dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan lakukan ini supaya banyak orang mengenal siapa Tuhan itu. Ayat yang ke-6, ini orang Mesir tidak rela bangsa Israel keluar dari perbudakan mereka. Kemudian dia menyuruh perwiranya, tentaranya mempersiapkan diri untuk mengejar bangsa yang telah tadinya direlakan keluar sejak kematian anak sulung daripada semua manusia dan hewan. Saat itu sebenarnya Mesir sedang berduka, duka yang dalam, karena setiap keluarga mengalami kematian anak sulung. Mereka sedang menguburkan keluarga-keluarga mereka, bukan hanya manusia tetapi anak sulung hewan. Bapak Ibu, kita sadarkah kalau misalnya di antara keluarga kita, istri anak sulung, suami anak sulung, dua-duanya pergi, dua-duanya hilang. Sebab ketetapan ini dari Tuhan asalnya. Tuhan tahu siapa yang menjadi anak sulung di tengah-tengah keluarga. Kemudian kalau di keluarga ini punya anak, anak sulungnya juga pergi. Kalau punya anak menantu yang kebetulan juga menantunya anak sulung, yang itu pun diangkut pergi. Kebayang ya?
seperti apa duka cita yang dialami oleh bangsa Mesir. Tetapi sekalipun mereka telah diperhadapkan dengan situasi yang sebenarnya berat, mereka masih punya niat mengejar umat Israel. Dikatakan di ayat yang ke-6, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ya. Jumlah mereka yang mengejar itu perwiranya saja dikatakan ia membawa 600 kereta terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Bapak Ibu tahu pasti yang dipersiapkan ini adalah kereta dan perwira yang terbaik. Di tengah-tengah kita juga ada perwira yang terbaik. Pujilah Tuhan. Tetapi bukan untuk mengejar bangsa Israel. Pujilah Tuhan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga mereka mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Bapak Ibu, pastikan hidup kita dipimpin oleh tangan Tuhan kita. Amin. Kita harus bisa memastikan apakah aku dipimpin oleh Tuhan beribadah pada pagi hari ini. Ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Sekali lagi, kalau kita ada di tengah-tengah kumpulan itu pada saat itu, kita akan ketakutan sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Musuh mengejar dengan kereta yang dipersiapkan, kereta yang terbaik. Sementara di depan kita ada terbentang laut yang luas. Apakah Tuhan punya niatan mencelakakan bangsa ini? Sementara mereka ada di tepi laut itu, tidak ada kapal laut atau katakanlah apa yang membuat mereka dapat menyeberang. Kalau kita melihat jumlah orang Israel yang akan menyeberang ini, di dalam firman Tuhan dikatakan jumlahnya kurang lebih 673 orang laki-laki. Itu ada di ayat firman Tuhan, ya. Itu hanya laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Sehingga diperkirakan jumlah mereka kurang lebih 2 juta orang. Bagaimana caranya untuk menyeberangkan jumlah yang besar ini? Tidak ada kapal laut di sana. Pastilah bangsa ini dilanda ketakutan sehingga mereka protes. Mereka berteriak-teriak kepada Musa. Dari awal kami sudah bilang enggak perlu kami dibawa keluar dari Mesir. Kami lebih enak di sana. Kami lebih menikmati Mesir. Itu keluh kesah yang diutarakan oleh bangsa itu. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Bayangkan, kuburan yang dicari dalam kondisi ketakutan. Bukannya berseru dan berteriak kepada Tuhan. Maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka protes. Mereka tidak dapat melihat rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Di ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa mencoba menguatkan, menenangkan hati umat itu. Kita yang ada di ruangan ini mungkin kisaran nggak sampai 100. Kalau kita semua berteriak-teriak itu udah riuh rendah bunyinya. Apalagi dengan 2 juta orang.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini janji Tuhan bukan hanya kepada orang Israel pada saat itu, tetapi janji ini datang kepada kita semua. Dia yang akan berperang menolong kehidupan kita, asal kita percaya teguh. Jadi kalau kita menyimak di dalam cerita ini, ada ketaatan, ada rasa percaya kepada Tuhan. Rasa percaya yang mengatasi segala situasi dan kondisi. Ayat yang ke-16, dan engkau, kata Tuhan kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah laut di tempat yang kering. Musa tidak disuruh oleh Tuhan mengerjakan sesuatu yang membuat dia harus kerja keras. Tuhan hanya memerintahkan kepada Musa, angkat tongkatmu ke atas laut. Sehingga bangsa ini dapat menyeberang di tanah yang kering. Di ayat yang ke-21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering, maka terbelahlah laut itu. Luar biasa ya. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka itu adalah air itu adalah sebagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu di media sosial, di grup kita tuh disampaikan tentang penemuan ilmuwan bahwa di dasar laut mereka menemukan suatu jalan yang rata. Dan itu dipercaya adalah jalan yang dilintasi oleh umat Israel tatkala mereka berjalan di laut Teberau itu. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal 3 ayat 6, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Kalau kita mengakui Tuhan di dalam segala laku kehidupan kita, Dia bukan saja secara rohani meluruskan perjalanan iman kita, tetapi secara fisik. Bayangkan kalau laut pada saat itu dengan dasar laut ada yang curam, ada yang ini. Bagaimana bangsa ini bisa menyeberang dengan cepat? Kalau kita melihat berapa lama sih bangsa ini menyeberang? Tatkala mereka ada di tepi laut itu dikatakan ada tiang awan. Berarti tiang awan di siang hari ya, masih siang. Tetapi tiang awan itu menutupi mata musuh, mata perwira dan kereta-kereta Mesir sehingga mereka tidak dapat mengejar. Mereka tidak dapat mengejar bangsa ini. Terus kemudian tatkala Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tangan ke atas laut itu dikatakan semalam-malaman angin timur, berarti sudah malam hari. Bayangkan perjalanan untuk menyeberang ini dari siang sampai sepanjang malam. Nanti kita melihat di pagi hari kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya kembali dan air laut itu berbalik. Kemarin saya berjalan dengan Ibu Evi melewati tangga di gereja ini. Kami berjalan dan bergantungan karena apa? Kondisi kaki kami yang kurang sehat. Banyak di antara kita yang mengalami hal yang sama ya. Di antara 2 juta umat ini mungkin ada juga yang saat itu sedang sakit. Ada yang ditandu, ada mungkin anak-anak yang berjalan tidak bisa cepat-cepat. Ada mungkin wanita hamil yang juga langkahnya tidak secepat orang-orang lain. Tetapi di dalam firman Tuhan tidak ada perintah Tuhan mengatakan, cepetan, itu musuh sudah dekat. Gak ada.
tetapi mereka berjalan di dalam rasa tenang dan aman sampai mereka selesai semua menyeberang, karena Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka. Bahkan tatkala semakin dekat musuh kepada bangsa ini, Tuhan melakukan sesuatu yang buat kita agak lucu ya. Dikatakan di ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Diapain tuh sama Tuhan? Buat Tuhan tidak ada yang mustahil untuk bisa menolong umatnya dalam segala situasi. Sebenarnya tentara Mesir sudah memperingatkan. Dia katakan, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Mereka sadar ada kehadiran Tuhan. Ada kehadiran yang sangat luar biasa di tengah-tengah perjalanan itu. Tetapi mereka mengeraskan hati. Mereka terus mengejar, masuk ke dalam laut di mana bangsa itu sedang berjalan, mengakhiri perjalanan di dalam laut. Kemudian Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Menenggelamkan musuh di tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Adakah juga hati kita kagum kepada Tuhan kita yang luar biasa itu, yang melakukan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kita? Saya yakin kalau kita diberi kesempatan untuk menyaksikan keajaiban Tuhan yang diberlakukannya di sepanjang perjalanan hidup kita, pasti kita semua bisa menceritakan dan terkagum. Tetapi sungguhkah itu membuat hati kita semakin percaya, semakin terpesona dengan Bapa kita yang luar biasa itu. Itu kisah yang terjadi pada bangsa Israel. Ada banyak, tetapi saya mencoba untuk mengangkat satu lagi kisah, yaitu kisah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Yosua pasal 3 ayat 5 dikatakan, kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Jadi kalau kita mau melihat kemustahilan di dalam perjalanan hidup kita, yakinkan kita juga kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau melihat dosa dan pelanggaran kita. Di sana dikatakan Yosua pasal 3 ayat 15 Yosua pasal 3 ayat 15 sampai 17. Di mana kita melihat cerita ini, setting cerita ini, yaitu tatkala tabut perjanjian Tuhan akan dibawa menyeberang lewat sungai Yordan. Sungai Yordan yang cukup luas dan cukup dalam saat itu. Tetapi Yosua memerintahkan kepada para pengangkat tabut ini supaya mereka masuk ke dalam air. Tatkala mereka masuk ke dalam air, dikatakan air itu berhenti. Air itu berhenti dari hulu. Luar biasa ya. Ajaib, luar biasa Tuhan kita itu.
Tetapi kalau seandainya para pengangkut tabut perjanjian itu tidak mau turut, dia tidak berani mencelupkan kakinya ke dalam air, kita tidak akan mendengar cerita yang ajaib ini. Sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan. Mereka mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi dalam hal ini selain mereka harus kudus supaya dapat melihat keajaiban Tuhan, apa pelajaran yang dapat kita simak dari sini? Yaitu tindakan. Kalau kita diperhadapkan dengan suatu kondisi yang tidak baik, dapatkah kita bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita? Bisakah kita tetap percaya sekalipun misalnya ada di antara kita yang mengalami satu sakit penyakit yang tidak pernah tersembuhkan? Lalu Tuhan katakan, percayalah, percayalah. Dapatkah kita melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan? Terus kemudian ada satu kisah lagi di mana bangsa Israel merebut kota Kanaan, di mana kota Kanaan ini adalah ada 5 raja yang bergabung untuk memerangi Gibeon. Kalau kita ingat, Gibeon itu adalah satu suku yang sebenarnya membohongi bangsa Israel, membohongi Yosua dan mengadakan perjanjian supaya mereka tidak dimusnahkan. Saat itu 5 raja di Kanaan itu bersatu padu untuk mau menghancurkan Gibeon karena mereka sadar Gibeon ini telah bersekutu dengan Israel. Jadi mereka mau hancurkan Gibeon. Tapi kemudian Raja Gibeon itu meminta kepada Yosua untuk menolong dia dalam peperangan itu. Ya, kalau kita membaca kisah ini 5 raja lawan 1. Tetapi di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 13 kita bisa membaca di sana bahwa Tuhan turut serta dalam peperangan. Tuhan turut serta. Adakah kita juga menyertakan Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita? Ini juga merupakan gambaran hidup kita. Yang sangat ajaib lagi di ayat yang ke-12 pasal 10, Yosua berdoa karena tatkala itu musuh yang mereka perangi itu sangat banyak jumlahnya. Jadi Yosua berdoa kepada Tuhan supaya matahari dan bulan berhenti. Matahari dan bulan berhenti supaya mereka punya waktu untuk menyelesaikan peperangan. Dan di sana kita bisa membaca, saya tidak punya waktu yang cukup. Di sana kita bisa menemukan bahwa Tuhan turut ambil bagian dalam peperangan itu. Dikatakan di dalam firman ini bahwa Tuhan melempari musuh-musuh dari langit dengan batu. Wih, luar biasa ya. Dari mana Tuhan ambil itu batu-batu untuk untuk melempari musuh-musuh Israel? Dan dikatakan lebih besar jumlah orang yang tewas dilempar oleh Tuhan dengan batu daripada apa yang dimusnahkan oleh Yosua dengan tentaranya. Itu adalah kemustahilan. Doa seorang manusia, doa seorang Yosua meminta kepada Tuhan agar matahari dan bulan berhenti. Dan kita tahu ada 1 hari penuh yang hilang dari muka bumi ini, yaitu tatkala Yosua berdoa supaya bulan dan matahari berhenti. Kenapa dikatakan matahari dan bulan? Karena kalau di Indonesia ini misalnya kita siang, matahari di belahan dunia yang lain
adalah bulan. Jadi doa Yosua pada saat itu lengkap. Dia minta matahari dan bulan berhenti sehingga secara total dunia tidak berputar. Ajaib ya. Ini bukan dongeng Bapak Ibu, tetapi ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Itu kisah yang kita pelajari dari Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru banyak sekali. Makanya kita harus baca firman supaya kita dapat melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita. Di dalam Kisah 16 ayat 22 sampai 31, di mana kita tahu dalam cerita ini Paulus dan Silas dipenjara, dibelenggu dengan kuat, dapat terlepas hanya tatkala mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Matius 9 ayat 20 dikatakan perempuan yang mengalami perdarahan 12 tahun dapat sembuh hanya dengan sebuah tekad, asal saja ku jamah jumbai jubahnya. Itu hal-hal yang mustahil. Saya tidak bisa bayangkan berapa HB daripada ibu ini, 12 tahun perdarahan. Satu hari saja perdarahan orang bisa HB-nya turun. Dan tidak akan sanggup lagi berdiri. Dari semua pengalaman berjalan dalam kemustahilan di atas, kita juga dapat mengalaminya. Tetapi itu sangat bergantung kepada diri kita masing-masing. Asal saja kita memiliki rasa percaya yang benar. Kok ada rasa percaya yang benar ya? Bagaimana mungkin Tuhan yang kepadanya kita menyembah, Tuhan yang berbicara kepada kita, namun secara fisik kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Secara audible kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mata kita sejak kita lahir sampai kita nanti pulang pun, kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan secara fisik. Tetapi kita akan dapat merasakan hadirat Tuhan, yaitu lewat pembacaan firman Tuhan, lewat khotbah yang disampaikan oleh para hamba-hambanya. Iman kita tumbuh sehingga kita dapat mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Kita belum pernah melihat Tuhan. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita sangat percaya Tuhan itu ada. Lewat doa-doa yang kita panjatkan dan kita menerima jawaban doa kita. Jadi kita harus memiliki rasa percaya yang benar. Yang kedua, kita juga harus menjaga kekudusan. Yosua 3 tadi sudah mengatakan kepada kita yang ayat yang kelima, kuduskanlah dirimu. Sekali lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi syarat kita untuk dapat menikmati keajaiban Tuhan, kita harus menjaga kekudusan kita di hadapannya. Sebab di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Oleh sebab itu bangunlah imanmu
di atas dasar iman yang paling suci, kata firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Buanglah kepahitan, buanglah amarah, buanglah dendam. Sebab Tuhan mau berperkara kepada kita. Bapak Ibu, kita tidak perlu mengajar apa itu kemustahilan atau keajaiban Tuhan. Karena keajaiban itu adalah bonus. Tetapi yang terpenting di dalam hidup kita adalah mengenal pribadi yang memberikan keajaiban itu, yang memberikan kemustahilan itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman ini menjadi bagian hidup kita dan kita mau belajar kepadanya, sebab Dia adalah agung dan mulia. Dia Tuhan yang menyertai kita. Biarlah kebenaran ini menjadi bagian kita dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami telah mempelajari kebenaran firman-Mu. Ada hal-hal yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Setelah kami bersama-sama meneliti kebenaran firman-Mu Tuhan, kami perlu taat, kami perlu Tuhan menghadirkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Bahkan kami perlu untuk bertindak di dalam setiap apa yang Engkau sampaikan kepada kami, supaya kami bertindak dengan iman. Kami menjaga kekudusan, kami percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Itulah yang Kau katakan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memberi kesanggupan bagi kami untuk dapat berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam satu nama yang ajaib. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini, saya sedikit menyaksikan tentang keajaiban. Karena Pak firman Tuhan katakan, khotbahkan kehidupanmu dan hidupi apa yang engkau khotbahkan. Bapak Ibu, kami juga diperhadapkan dengan kemustahilan yang sangat luar biasa yang kami nikmati. Di awal rencana operasi dari hambanya, saya punya asuransi kesehatan itu karena kami berdomisili di Depok, maka askes kami hanya berlaku untuk wilayah Depok. Tetapi Tuhan menyiapkan malaikat-malaikatnya untuk menolong kami di dalam kami menjalani semua persyaratan. Yang luar biasanya kami boleh pindah ke wilayah pusat yang sebenarnya itu mustahil. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan pada hari H operasi, saya sudah cerita bagaimana persiapan operasi itu kami sudah lakukan. Pemeriksaan konsul, ya ada pemeriksaan ronsen laboratorium, ada konsul ke berbagai bidang, ada ke bagian jantung, ada ke bagian anestesi dan lain sebagainya. Kami selesaikan dengan baik pada saat itu. Terakhir, selalu saya memang bertanya kepada petugasnya, habis dari ini kemana lagi, habis dari ini kemana lagi. Tetapi tidak ada yang memberitahukan kepada kami bahwa kami harus lapor ke bagian UPPJ. UPPJ itu adalah bagian yang menyiapkan segala sesuatunya keperluan operasi. Sehingga pada pagi hari itu tatkala kami berangkat dari rumah jam 5 pagi, kami terus menggumulinya di dalam doa. Bukan hanya waktu berangkat saja kami berdoa, tetapi pagi itu juga kami menyerahkan diri, memohon kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami berhasil dalam perjalanan kami hari ini. Tetapi nyatanya begitu jawaban petugas UPPJ, batal operasi. Saya nangis, benar-benar saya nangis. Enggak mungkin batal. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya aku juga mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Malaikat Tuhan disiapkan kembali di sini. Saya sudah nangis, keponakan kami Iren sudah bilang enggak usah dipaksakan Namboru, karena kondisi si bapak kita menggigil, kita tolong dulu, dirawat aja dulu. Dia menghiburkan saya, tetapi sementara itu dia menghubungi seorang seniornya yang ada di Carolus. Kemudian
keajaiban Tuhan itu diberlakukan. Sementara kami mengurus di bagian emergensi untuk melakukan pemeriksaan dengan kondisi yang ada, tidak demam tapi menggigil tempat tidur sampai bergoyang-goyang begitu ya. Jadi tiba-tiba karena kami berangkat dari rumah bertiga dengan anak kami yang laki-laki, Joshua kemudian nelpon saya, dia bilang, "Mam, tolong bawa askes aslinya papa sama KTP asli." Terus kata petugasnya, "Papa bisa masuk dirawat." "Oh iya, kebetulan kakakmu juga bilang rawat dulu." Tetapi nyatanya saya belum sadar itu bahwa operasi sudah disetujui. Tatkala saya sodorkan, anak saya bilang, "Jadi di ruang VIP ya Mas?" gitu ya. Terus saya protes ke anak saya, "Bang, enggak usah kita di VIP karena jatah mama itu cuman di kelas 1. Saya bilang gitu ya. "Bukan, itu kebijakan rumah sakit." Wow, luar biasa ya Tuhan ya. Terus kemudian saya belum sadar saat itu. Terus kemudian petugas ini bilang, "Saya yang akan uruskan tempat ya Ibu, Ibu tunggu di sini. Bapak jadi operasi hari ini." Kemudian saya teriak juga, nangis juga. Nangis sukacita dengan nangis kecewa tidak terlalu jauh jaraknya, tidak terlalu jauh bedanya. Sama-sama berteriak. Tetapi itu adalah keajaiban Tuhan yang diberlakukan. Sampai petugasnya itu bilang, "Sejak rumah sakit ini berdiri, belum pernah ada terjadi seperti ini." Bukankah itu keajaiban? Jadi Bapak Ibu, nantikanlah keajaiban Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.